Pada masa wabah COVID-19, jumlah warga yang terjerat pinjaman online di Kota Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan. Jumlah penyaluran pinjaman online pun terus meningkat. Salah satu kewaspadaan yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pinjaman online adalah perusahaan pinjaman online itu harus terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sudah 3 bulan, Dias Ashari, karyawan swasta di Kota Bandung, Jawa Barat ini belum membayar angsuran ke salah satu aplikasi pinjaman online. Ia mengaku tidak bisa membayar karena tidak ada pemasukan. Kondisi ini terjadi setelah kantor tempat ia bekerja merumahkan seluruh karyawannya akibat wabah virus corona. Jeratan pinjaman online yang menimpa perempuan 24 tahun yang juga mahasiswi semester akhir ini berawal pada 2018 lalu. Saat itu, ia mengaku meminjam uang sebesar 5 juta rupiah ke salah satu aplikasi pinjaman online. Uang sebesar itu ia angsur selama 31 bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp315.000. Dari total tenor tersebut, ia baru membayar setengahnya. Akibat gagal bayar, ia mengaku sering dihubungi debt collector hingga membuat psikologisnya terganggu. Belum lagi adanya denda keterlambatan yang terus bertambah, membuat ia semakin terpuruk. Kini ia hanya bisa berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga ia kembali bekerja dan bisa melunasi seluruh utangnya. Sebetulnya saya pun sedang berpikir bingung gitu. Sekarang saya harus minta tolong kepada siapa? Kalau kepada orang tua nggak mungkin. Diharapkan kepada pihak perkreditan itu mengerti gitu akan kondisi kita gitu. Minimal ditangguhkan dulu gitu pembayarannya. Jadi si bunga itu tidak terus menaik tiap bulannya. Data dari Satgas Anti Rentenir Kota Bandung menyebut jumlah warga yang terjerat pinjaman online di tengah pandemi COVID-19 meningkat. Hal ini dilihat dari banyaknya aduan masyarakat. Sepanjang bulan April 2020, terdapat 300 aduan dari yang sebelumnya hanya sekitar 200 aduan atau meningkat 50%. 80% dari aduan itu adalah aduan online ilegal dan sisanya adalah rentenir tradisional. Warga yang mengadu rata-rata karena tidak bisa membayar ataupun mendapatkan intimidasi baik verbal, asusila, hingga ancaman fisik. Sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu korban rentenir dan melakukan penertiban, penindakan, dan pengawasan terhadap lembaga atau perorangan yang melakukan praktik-praktik rentenir, Satgas Anti Rentenir Kota Bandung memberikan pendampingan kepada warga yang terjerat pinjaman online. Satu yaitu mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya rentenir, juga alternatif pembiayaan lain di luar rentenir. Yang kedua, memberikan advice atau pendampingan agar dia bisa menyelesaikan secara mandiri. Tentu dengan cara-cara dan tahapan serta strategi yang kami berikan kepada mereka. Yang ketiga, jikalau misalkan ada tindak pidana, maka kita di Satgas bisa turun langsung untuk melakukan pendampingan adanya laporan kepada pihak kepolisian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat, sebelum merebaknya wabah COVID-19, presentase penyaluran pinjaman di Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2020 meningkat mencapai 10% dan diperkirakan trennya akan terus meningkat selama wabah COVID-19 ini. Di Jawa Barat saja ya, pembiayaan yang sudah dilakukan oleh fintech ya itu sebanyak 27,87 triliun rupiah. Nah, ini saya kira hal yang lumayan juga ya, baru berkembang tapi sudah mencatatkan angka pertumbuhan pembiayaan sebesar itu. Kalau dari sisi outstanding per Maret 2020 ini memang besarnya adalah 3,87 triliun. Nah, dan jumlah rekeningnya ini luar biasa juga, sebanyak 7,01 juta rekening. Agar tidak terjerat pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas keuangan menyarankan masyarakat untuk selalu meminjam dari perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Kemudian memastikan bahwa dana yang kita pinjam bukan untuk tujuan konsumtif, melainkan untuk kebutuhan. Selain itu, warga juga harus dapat menghitung kemampuan mengembalikan dana yang dipinjam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.